Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salma Mapiwali dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas A tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ilmu administrasi dan perkembangannya di Indonesia. Sebelum memasuki materi sejarah, kita harus mengetahui apa sih definisi dari administrasi itu sendiri. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kelompok ini, pastinya terdapat banyak orang yang memiliki pencapaian atau tujuan dari mereka masing-masing yang kemudian mereka pun menjalinkan kerjasama agar tujuan yang mereka inginkan tercapai. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan ilmu administrasi. Administrasi dikenal juga sebagai ilmu dan juga seni. Maka dari itu, perkembangannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan administrasi sebagai seni, dan yang kedua, perkembangan administrasi sebagai ilmu. Perkembangan administrasi sebagai seni. Sebagai seni, administrasi merupakan keterampilan yang ditempa oleh berbagai pengalaman karena fungsinya yang praktis, proses, dan masalah-masalah yang abstrak. Di sini terdapat perkembangan administrasi sebagai seni menurut Siagian. Menurut Siagian, perkembangan administrasi sebagai seni dapat melalui 3 fase, yaitu fase pertama, fase prasejarah, yang kedua, fase sejarah, dan yang ketiga, fase modern. Pada fase prasejarah, perkembangan administrasi juga melalui perkembangan-perkembangan dari zaman ke zaman yang berbeda. Yang pertama, ada zaman Mesopotamia. Pada zaman ini telah dijalankannya di bidang pertanian, perdagangan, komunikasi, pengangkutan sungai, yang dimana masyarakat Mesopotamia pada saat itu menggunakan logam juga sebagai alat tukar-menukar untuk perdagangan. Kemudian yang selanjutnya, pada zaman Babilonia, yang dimana zaman itu membina suatu sistem administrasi di bidang teknologi yang dapat dilihat pada saat itu adanya taman gantung. Yang selanjutnya, pada zaman Mesir kuno. Pada zaman ini, penataan usaha kerjasama di bidang pemerintahan, militer, perpajakan, dan pertanian setelah dilakukan saat pada zaman itu, dan kemudian ada contoh lain juga yang menandai bahwa adanya administrasi pada zaman Mesir kuno, yaitu piramida Mesir. Selanjutnya, pada zaman Tiongkok kuno. Saat itu, sistem administrasi kepegawaian modern yang baik dikenal juga sebagai sistem atau istilah merit system. Kemudian, ada Romawi kuno. Pada saat itu, diterbitkannya 2 buku, The Office dan The Legibus. Pada saat itu, pemerintah Romawi juga telah berhasil memerintah daerah yang sangat luas. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu Yunani kuno. Pada saat itu, terjadi pengembangan konsep demokrasi, kemudian terciptanya parlemen pertama di dunia yang disebut dengan Dewan Orang-orang Tua yang Bijaksana. Fase selanjutnya yaitu fase sejarah. Pada fase ini juga terdapat kejadian-kejadian yang menandai bahwa adanya perkembangan bagi ilmu administrasi. Yang pertama yaitu pada gereja Katolik. Pada saat itu, praktik administrasi telah mengikuti atau berkontribusi dalam hal hierarki otoritas. Kemudian yang selanjutnya ada Niccolo Machiavelli. Machiavelli juga di sini membuat 4 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, pentingnya relying upon mass consent atau tak ada seorang pun menjadi pimpinan tanpa disetujui pengikut. Kemudian yang kedua, pemimpin harus stiff
for cohesiveness dalam organisasi. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai satu kemauan untuk survive. Dan yang keempat, pemimpin harus menjadi pimpinan yang perhatikan wisdom, kindness, and justice yang merupakan sifat yang diuji pada setiap waktu. Kemudian yang terakhir ada revolusi industri. Inovasi teknologi memberi dampak dinamik terhadap pemikiran administrasi dan manajemen di Inggris pada tahun 1700 sampai 1785. Revolusi industri pada saat itu mengubah manusia di segala bidang, termasuk di bidang administrasi dan manajemen sebagai teknik dan praktek kerjasama manusia. Fase yang terakhir yaitu fase modern. Pada fase ini ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol. Taylor memperhatikan bahwa efisiensi dan produktivitas buruh tidak terlalu tinggi disebabkan karena terlalu banyaknya waktu dan gerak-gerik kaum buruh yang tidak produktif. Sedangkan menurut Henry Fayol, ia menyelidiki sebab musabab kegagalan perusahaan yang ditempatinya bekerja. Nah, yang selanjutnya memasuki perkembangan administrasi sebagai ilmu. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai teori inti dan dapat dipelajari oleh semua orang yang fungsinya sebagai suatu studi sistematis. Administrasi sudah berkembang sejak tahun 1886 sampai sekarang. Nah, terdapat masa-masa atau tahap-tahap yang dilalui administrasi dalam proses perkembangannya. Yang pertama, yaitu ada tahap survival pada tahun 1886 hingga 1930. Pada tahun ini disebut juga sebagai tahun lahirnya administrasi, yang dimulai oleh F.W. Taylor dan kemudian diikuti dengan teori yang disimpulkan oleh Henry Fayol. Yang kedua, adanya tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 hingga 1945. Dalam jangka waktu ini, prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan lagi sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Para ahli dan sarjana beralih perhatiannya pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal, apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh antara manusia. Kemudian yang terakhir ada tahap behavioralisme pada tahun 1959 hingga sekarang. Para ahli dan sarjana memuaskan penyelidikan pada masalah perilaku manusia karena mereka tahu bahwa betapa pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada perkembangan administrasi di Indonesia. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Indonesia, administrasi pendidikan baru dikenalkan melalui beberapa IKIP sejak tahun 1960-an. Pada tahun 1955, Indonesia mendatangkan ahli-ahli dalam bidang administrasi untuk memberikan kuliah di perguruan tinggi Indonesia. Nah, administrasi juga mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, ada administrasi negara, yang dimana kegiatan mengelola sumber daya negara untuk mengimplementasikan kebijakan tujuan negara. Contohnya yaitu administrasi sipil dan administrasi militer. Kemudian, yang kedua ada administrasi swasta, kegiatan dan tindakan swasta yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau per orang. Yang termasuk dalam administrasi swasta yaitu administrasi niaga dan administrasi non-niaga. Kemudian yang terakhir, administrasi internasional. Seluruh kegiatan dan tindakan organisasi internasional untuk memenuhi kebutuhan negara anggota. Administrasi internasional juga ada dua,
Yang pertama, administrasi niaga internasional dan administrasi non-niaga internasional. Selanjutnya kita memasuki pembahasan administrasi negara. Ilmu administrasi negara merupakan ilmu pengetahuan yang secara khas melakukan studi terhadap fungsi intern dan ekstern daripada struktur dan proses dalam sistem aparatur pemerintahan. Administrasi negara juga merupakan fungsi bantuan penyelenggaraan kewajiban pemerintah. Dan yang terakhir ada administrasi publik. Administrasi ini disebutkan atau dijelaskan kembali oleh Haryono Sudriya Munawar. Ia juga mengklarifikasi perkembangan administrasi publik itu mengalami 3 masa. Yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda. Selama itu, administrasi hanya dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Administrasi juga pada saat itu diartikan secara sempit sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Kemudian yang kedua, masa penjajahan Jepang. Pada saat itu, terbentuknya rukun-rukun kampung seperti rukun Astajo, dibagi menjadi rukun tetangga Kumijo. Hal ini membekas sampai sekarang hingga berganti istilah menjadi RT dan RW dalam sistem administrasi negara di Indonesia. Kemudian yang terakhir, masa kemerdekaan. Pada masa itu, ilmu administrasi ataupun administrasi negara belum dijadikan sebagai disiplin ilmu. Pada awal tahun 50-an, ilmu administrasi dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.